Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Dan Ibu sangat berharap kalian semua tetap punya semangat yang kuat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan sekalipun kita belum tatap muka, semoga semangat itu tidak terkurangi, karena apapun keadaannya, kalau kita berniat dengan baik, dengan ikhlas, dan melakukannya dengan baik pula, insya Allah semua akan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan insya Allah akan mengantarkan anak-anak semua dalam kesuksesan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak semua. Anak-anak, untuk pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang macam-macam sujud. Namun sebelum Ibu memasuki materi itu, perlu Ibu ingatkan bahwa dua minggu kemarin kita sudah membahas tentang sholat sunat, yang meliputi sholat sunat yang sebaiknya dilaksanakan berjamaah, sholat sunat yang lebih utama dikerjakan munfarid atau sendiri, dan juga sholat sunat yang boleh dilaksanakan secara berjamaah dan boleh dilaksanakan secara sendiri. Saya berharap apa yang sudah Ibu sampaikan dan kalian sudah baca materinya, berikut mengerjakan tugas itu, betul-betul kalian sudah memahami materi itu, sehingga pada waktunya nanti anak-anak bisa menerapkan apa yang sudah kalian pelajari. Dan Ibu ingatkan bahwa kemarin Ibu sudah memberikan kalian tugas, ada dua tugas. Yang satu, kalian harus mengerjakan LKPD. Perlu anak-anak ketahui bahwa LKPD yang diberikan sekaligus untuk ulangan harian. Kemudian yang kedua, anak-anak saya harapkan untuk membuat video praktek sholat sunat. Sebetulnya yang diharapkan anak-anak mempraktekkan satu contoh sholat sunat yang sebaiknya dilaksanakan berjamaah. Yang kedua, sholat sunat yang lebih utama dikerjakan mandiri. Makanya saya memberi tugas kemarin dalam bentuk kelompok supaya anak-anak bisa membuat video praktek sholat yang terutama sholat berjamaah itu untuk kalian membentuk tugas, siapa yang jadi imam, kemudian siapa yang jadi khotib, kemudian siapa yang adzan dan iqamah. Sudah ada yang mengirimkan, tapi kemungkinan itu baru satu contoh soal. Oleh karena itu yang sudah mengirim bisa menambah lagi dengan yang sholat sunat sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah. Dan Ibu ingatkan juga bahwa hari ini, hari Senin, sesuai janji Ibu, untuk pembuatan video kalian adalah selama 1 minggu, dan hari ini adalah batas terakhir untuk pengiriman. Mohon anak-anak bisa mengerti dan bekerja sama dengan baik dengan Bu Siti, supaya semuanya nanti berjalan dengan lancar. Ya, jadi saya ingatkan hari ini batas terakhir pengiriman LKPD maupun pengiriman video praktek sholat sunat. Silakan yang belum buat kelompok, silakan cari teman yang terdekat, boleh kelas yang berbeda, ABCD boleh campur. Kalau terpaksanya nggak bisa kelompok, ya mandiri juga diperbolehkan. Itu saja. Baik anak-anak, mari kita awali bersama pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mari kita ikuti pembelajaran untuk berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini anak-anak, materi yang akan kita bahas pada hari ini meliputi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, sebelum Ibu mengirim video ini, saya harap anak-anak sudah baca materinya, supaya ketika Ibu menyampaikan pembahasan, kalian sudah bisa sudah bisa nyambung dengan yang Ibu sampaikan. Jadi lebih jelas, kalian sudah baca, mungkin masih kurang jelas, setelah Ibu jelaskan mungkin kalian lebih jelas. Dan kalau terpaksanya masih ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, menyebutkan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi masing-masing anak-anak harus memahami pengertiannya. Ini yang kita berikan sesuai konsep atau peta konsep yang ada di buku Bagan. Jadi ini gambaran materi yang harus kalian pahami. Jadi yang pertama anak-anak harus bisa menyebutkan, dalam arti di sini ya mengerti pengertiannya, mengulas kembali, bisa menyampaikan kepada orang lain atau minimal memahami untuk diri sendiri. Yang kedua, menjelaskan dalil yang berkaitan dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi di sini saya menekankan anak-anak bisa membaca, kemudian mengartikan perkata, mengartikan secara keseluruhan, kemudian menjelaskan makna kandungan dari dalil tersebut. Yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat mengungkapkan atau menyampaikan, menjelaskan sebab-sebab kita melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang keempat, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi setelah kita memahami pengertiannya, tahu dasar hukumnya, kenapa kita melakukan, kemudian sudah tahu apa yang menjadi penyebabnya, kenapa kita melakukan ketiga sujud tersebut, maka yang keempat, bisa memahami betul tata cara melakukan masing-masing sujud syukur, melakukan masing-masing sujud tersebut, baik sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Karena ini tentu keadaannya berbeda-beda. Yang terakhir, setelah memahami semua, anak-anak dapat mengambil hikmah dari melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian setelah anak-anak bisa memahami, bisa menguraikan kembali, menjelaskan kepada orang lain. Nah ini harapan Ibu atau tujuan dari kompetensi yang kita bahas, yang diharapkan dapat dikuasai, difahami oleh anak-anak. Masing-masing akan kita bahas satu persatu yang meliputi ada pengertian, dalil, sebab-sebab, tata cara, dan mungkin hikmahnya nanti kita rangkum jadi satu. Kita mulai dari yang pertama tentang sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah karena nikmat yang sudah diberikan, atau bisa juga karena kita terhindar dari suatu mara bahaya. Jadi sudah sepantasnya adabnya sebagai seorang hamba Allah itu menerima sesuatu selalu bersyukur. Seperti halnya kita menerima sesuatu dari orang lain, kita berterima kasih. Nah, terima kasih kita kepada Allah itu dalam bentuk syukur. Ya. Syukur menggunakan kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sujud syukur berarti sujud yang dilakukan karena kita memperoleh nikmat dari Allah. Biasanya ini nikmat yang lebih dibanding biasanya. Atau bisa juga karena terhindar dari mara bahaya. Sujud syukur yang dilakukan karena mendapat nikmat, misalnya anak-anak mengikuti suatu lomba mendapatkan kemenangan, atau anak-anak dalam sekolah kenaikan kelas mendapatkan prestasi yang bagus, naik peringkatnya naik. Nah, itu contoh nikmat. Itu pantas bagi kita untuk bersujud syukur. Atau juga kita terhindar dari mara bahaya. Misalnya dulu ada gunung meletus, kita alhamdulillah diberi keselamatan. Atau misalnya sedang kita dalam perjalanan ada sedikit hambatan di jalan, kena kecelakaan, tapi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Itu sepantasnya kita bersyukur. Itu ungkapan yang memang menjadi sebaiknya adab yang kita lakukan terhadap Allah itu seperti itu. Mendapatkan apapun kita bersyukur, terhindar dari mara bahaya kita juga bersyukur.
Tata cara kita melakukan sujud syukur yang pertama ini menghadap kiblat. Jadi mungkin anak-anak sering melihat ya tayangan pertandingan sepak bola di televisi atau bisa juga badminton. Kita lihat pemainnya itu ada yang begitu mendapat kemenangan langsung melakukan sujud. Nah seperti itu mungkin yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian berkenikmatan, kalau memang kondisinya kita ingat ya usahakan kita menghadap kiblat. Walaupun misalnya dalam keadaan apapun itu sebenarnya boleh, tapi diutamakan kita menghadap kiblat. Kemudian niat untuk bersujud syukur. Ya, jadi dalam hati kita niat sujud syukur. Biasanya spontanitas, kita mendapat apa langsung sujud. Nah itu niatnya betul dalam hati untuk bersujud syukur. Setelah itu kita membaca doa atau bacaan sujud syukur. Seperti apa bacaannya? Nah ini bacaan sujud syukur. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, dan segala puji milik Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wala haula wala quwata, tidak ada dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, illa billah, kecuali dari Allah, al aliyil, yang maha tinggi, al azim, maha agung. Ini ungkapan sujud syukur. Nah kenapa kita mesti melakukan sujud syukur? Ini dicontohkan oleh disampaikan oleh Rasulullah melalui Abu Daud dan Imam Tirmidzi yang meriwayatkan an Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Bakrah sesungguhnya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya surruhu au busyra bihi, sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, harra sajidan, maka langsung Nabi melakukan sujud syukur, syukrul lillahi, sebagai syukur kepada Allah. Nih, jadi karena kita umatnya Nabi Muhammad, maka sepantasnya kita mencontoh apa yang dia lakukan. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, maka kita sebaiknya juga melakukan sujud syukur. Ini hukumnya sunnah ya. Sunnah itu baik saja dilakukan, kalau tidak ya sebenarnya nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya rugi, orang lain bisa melakukan dapat pahala, kita tidak mau melakukan, itu kan artinya kita rugi. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena kita lupa atau ragu di dalam melakukan sholat. Sujud dilakukan sebanyak 2 kali dan dilakukan di antara tahiyat akhir atau tasyahud akhir, tetapi sebelum salam. Jadi misalnya kita tasyahud akhir, bacaan yang terakhir itu kan bunyinya fil alamina innaka hamidum majid. Itu posisi tasyahud akhir, kita duduk tawaruk. Nah ketika kita akan sujud sahwi, kita mengembalikan posisi duduk itu duduk iftirasi. Jadi posisinya duduknya lebih tegap. Jadi kaki kiri di bawah pantat, di bawah pantat dan kaki kanan. Sementara kaki kanan ibu jarinya istilahnya mancal bahasa Jawanya, itu jempolnya itu. Ini sujud sahwi seperti itu, dilakukan sebanyak 2 kali. Apa yang menyebabkan, sebab-sebab apa yang menyebabkan kita harus melakukan sujud sahwi? Misalnya ini, lupa atau ragu-ragu jumlah rakaat. Misalnya kita selesai sholat, misalnya sholat subuh tadi sudah 1 rakaat apa 2 rakaat ya. Ya kita milih yang, kita kalau ragu-ragu seperti itu, padahal kita sudah terlanjur tasyahud akhir, ya sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Bisa juga karena lupa melakukan tasyahud awal ya. Jadi harusnya misalnya sholat maghrib ada tasyahud awalnya, kita langsung berdiri saja.
Nah itu seperti itu. Nanti kalau mau salam itu sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, bisa kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rokaat. Jadi kita ragu-ragu, tadi sudah 1 rokaat apa 2 rokaatnya, kita ambil yang sedikit. Misalnya sebetulnya sudah 3 rokaat sholat maghrib, tapi kok kita ragu-ragu, tadi sudah 2 apa 3, ambil yang 2. Kita tambah, genepi menjadi 3 rokaat, baru setelah itu sekalipun kita sudah menambah, tetap menambah 1 rokaat, tetap sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, bagi yang mereka membaca doa kunut, apabila lupa membaca doa kunut, maka juga dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini sudah sebagai pengganti, jadi bukan dianjurkan, memang sebaiknya bagi yang lupa doa kunut itu melakukan sujud sahwi. Kemudian yang terakhir, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Jadi rukun dalam sholat itu kan ada 13. Kalau kalian ada salah satu saja yang lupa, maka kemudian ketika kalian belum salam kok ingat, oh saya tadi lupa, maka kemudian kalian silahkan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena kita melakukan di antara salah satu dari kelima hal ini. Nah, bagaimana bacaan sujud sahwi? Atau sebelumnya bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Cara melakukan sujud sahwi, jadi setelah selesai membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir, langsung duduk iftirosi, kemudian melakukan sujud 2 kali. Sujud seperti sujud biasa itu, hanya mungkin bacaannya berbeda. Jadi sujud iftirosi, sujud membaca doa sujud sahwi. Kemudian kembali bangkit, duduk di antara 2 sujud, membaca doa, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi dan membaca doa sujud sahwi, baru kemudian kembali ke posisi duduk tawarruk untuk melakukan salam. Ini bacaan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi, subhana malayanamu walayashu. Subhana malayanamu walayashu. Apa artinya subhana? Subhana maha suci, malayanamu zat yang tidak pernah tidur, malayanamu zat yang tidak pernah tidur, walayashu dan tidak pernah lupa. Ini bacaan. Ini sebenarnya ya kalau kita jarang melakukan mungkin sulit, tapi kalau pernah, jangan sering ya, lupa kok sering, itu enggak bagus. Ya, jadi ini bacaannya, subhana malayanamu walayashu, maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Siapa zat yang tidak pernah tidur? Ya Allah, ya. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Apa dasarnya kita melakukan sujud sahwi? Ini dalil yang berkaitan dengan sujud sahwi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. An Abi Sa'idil Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, qaulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholatsalatan aw arba'an falyabrahis syakka wal yabni ala mastaqina thumma yasjudu masjidataini qabla ayyusallima. Jadi Nabi Muhammad atau Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Jadi kalau misalnya ragu-ragu antara 3 dan 4, ya diyakini yang baru 3, kemudian ditambah 1 rakaat menjadi 4, kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Nah, sujud 2 kali sebelum salam ini namanya sujud sahwi. Paham ya? Insyaallah. Kita lanjut
berikutnya tentang sujud tilawah. Tilawah itu artinya bacaan. Jadi sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena kita membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Jadi intinya sujud tilawah itu sujud yang dilakukan karena kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah ketika Al-Quran itu kita baca sendiri atau dibaca oleh orang lain, baik ketika kita di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi disunahkan melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Nah ini dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu kurang lebih ada 15 ayat sajadah. Jadi kalau kita membaca ini maka diseyogiakan baik dalam keadaan sholat maupun tidak kita melakukan sujud tilawah. Pertama, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 206, Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, Al-Quran surat An-Nahl ayat 49, Al-Quran surat Al-Isra ayat 109, Al-Quran surat Al-Hajj ayat 18, Al-Quran surat Maryam ayat 58, Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77, Al-Quran surat Al-Furqan ayat 60, Al-Quran surat An-Naml ayat 25, Al-Quran surat Al-Sajdah ayat 15, Al-Quran surat Shad ayat 24, Al-Quran surat Fussilat ayat 38, Al-Quran surat An-Najm ayat 62, Al-Quran surat Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir Al-Quran surat Al-Alaq ayat 19. Ini surat namanya ayat-ayat sajadah. Jadi diseyogiakan, disunahkan setelah kita membaca ke-15 ayat ini, ya, setiap kita menemukan ini, misalnya ketika kita darus menemukan ayat ini, maka kita diutamakan melakukan sujud tilawah. Ya. Biasanya untuk kita mengetahui itu ayat sajadah atau bukan, biasanya anak-anak kalau membaca Al-Quran di pinggir ayat itu ada tulisan, ya, ada tulisan sajadah. Nah, yang lurus tulisan itu, tanda berhenti yang lurus tulisan itu berarti adalah ayat sajadah. Mungkin bisa kalian nanti buka Al-Quran dicermati. Atau kalian syukurlah rutin darus Al-Quran, setiap kalian menemukan yang di pinggirnya ada tulisan sajadah, silahkan begitu ada tanda berhenti langsung kalian membaca melakukan sujud tilawah. Nah, caranya bagaimana cara melakukan sujud tilawah? Nah, cara melakukan sujud tilawah pertama niat. Nah, niat itu dalam hati. Diusahakan menghadap kiblat. Jadi niat kita menghadap kiblat, kemudian takbir, ya, pakai takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian sujud satu kali diawali dengan takbir. Mau sujud ya Allahu Akbar, kemudian nanti membaca doa sujud tilawah. Doanya seperti apa? Habis ini berikut ini, ya. Kemudian setelah membaca doa sujud tilawah, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. Artinya begitu sujud satu kali selesai, kita duduknya seperti duduk tawaruk ketika mau akhir sholat itu salam, baru kemudian salam. Ini cara melakukan sujud tilawah. Syarat melakukan sujud tilawah memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau perempuan ya pakaian menutup aurat, nggak harus pakai mukena. Syukur pas pakai mukena. Terus menghadap kiblat, begitu kita mendengar atau membaca itu menghadap kiblat. Posisi pakaiannya menutup aurat, posisi kita menghadap kiblat, sujudnya dibuat sujud ya duduk iftirasi, kemudian usahakan kita suci dari hadas dan najis. Ya karena kita baca Quran ya syaratnya kan harus suci. Pegang Al-Quran nggak boleh dalam keadaan tidak suci. Sekalipun tidak sucinya hanya karena kentut, itu tetap saja itu hadas. Jadi harus kita berwudu. Jadi keadaannya suci. Apalagi baca Quran. Terutama dalam sholat juga otomatis kita dalam keadaan suci.
Kalau kita sujudnya dalam keadaan sholat ya mengikuti imam. Jadi kalau imam pas membaca Al-Quran tiba-tiba melakukan sujud, berarti imam itu melakukan sujud tilawah. Ikuti saja, habis sujud langsung duduk berdiri lagi melanjutkan bacaan ayat Al-Quran. Jangan tengok-tengok ada apa ini, kalian harus pahami. Jadi ketika dalam sholat imam membaca sujud tilawah, maka imam melakukan sujud tilawah dan diikuti oleh seluruh makmumnya. Oleh karena itu jadi imam ya harus paham betul bacaan-bacaan dalam sholatnya. Itu ya. Jadi kalau kita syaratnya sudah terpenuhi, cara melakukannya ini niat dalam hati, kemudian menghadap kiblat atau tadi sudah menghadap kiblat, niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali, membaca doa sujud, kemudian kembali duduk, langsung salam. Bacaan sujud tilawah nih. Bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Apa artinya ini? Sajada wajhiya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Aku bersujud di hadapan Tuhan, Allah yang menjadikan diriku. Wa syaqqa sam'ahu, Tuhan yang membukakan pendengaranku. Wa basarahu, dan penglihatanku. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuasaannya. Saya bersujud di hadapan Allah yang telah menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatanku, bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuasaannya. Ini doanya. Nah, kenapa kita mesti melakukan sujud tilawah? Ini dasarnya. Ngani Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alainal qur'ana, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Fa'idha marra bisajdati, beliau takbir ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah. Fa'idha marra bisajdati, ketika bacanya sampai pada ayat sajdah, kabaro wa sajada, maka beliau lalu sujud, dan kami wasajadana mau, dan kami mengikuti sujud. Jadi ketika Rasulullah membaca ayat Al-Quran, membacanya ada salah satunya ayat sajdah, begitu membaca ayat sajdah Rasulullah melakukan sujud, maka kemudian para sahabat mengikuti sujud. Nah, ini dasarnya kenapa kita melakukan sujud tilawah. Jadi Rasulullah telah mencontohkan, maka kita mengikuti. Itu ya anak-anak. Jadi bagaimana tentang sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi sudah kita sampaikan secara rinci, mulai dari pengertiannya, kemudian tata caranya, apa yang menjadi sebabnya. Semoga anak-anak faham, dan silahkan ketika kalian menemui keadaan seperti itu harus bersyukur, atau ketika kita lupa melakukan dalam sholat, atau kita membaca ayat sajdah, lakukan sujud sesuai keadaan masing-masing. Jangan sampai keliru sujud syukur melakukan sujud sahwi, jangan ya. Jadi sujud sahwi itu hubungannya dengan sholat. Kalau sujud tilawah boleh dalam keadaan sholat, boleh ketika tidak sholat. Kalau sujud syukur tidak ada hubungannya dengan sholat, tapi berkaitan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Apa hikmahnya? Hikmah melakukan sujud syukur. Pertama, orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Karena apa? Merasa semua yang kita terima adalah pemberian Allah, tidak sepantasnya kita sombongkan. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Kemudian yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambah nikmat dari Allah dan selamat dari siksaannya. Kita bisa mensyukuri, punya rasa kepuasan, itu adalah nikmat yang luar biasa.
karena kita akan semakin dekat kepada Allah. Biasakan apapun yang kita peroleh kenikmatan itu kita syukuri, minimal dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, menggunakan setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu di jalan Allah. Kalau kita diberi kenikmatan dalam bentuk harta benda yang banyak, perbanyaklah bersedekah, berinfak. Kalau harta kita memenuhi untuk zakat, dizakati ya. Jangan disimpan punya harta. Supaya nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Jangan merasa terpikir kalau kita mengeluarkan sesuatu akan berkurang, tidak. Karena intinya kita bersyukur kepada Allah, pada dasarnya bersyukur untuk diri sendiri. Karena apa? Apa yang kita keluarkan besok akan kembali kepada kita di akhirat. Itu sebagai tabungan kita di akhirat, sebagai investasi. Tuh, antara lain hikmahnya sujud syukur. Berikutnya hikmah daripada kita melakukan sujud sahwi. Hikmahnya antara lain, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Jadi manusia tempat salah dan lupa. Jadi nggak boleh disombongkan. Oleh karena itu kalau ada kekeliruan ya kita mengakui, langsung melakukan sujud ke hadapan Allah. Itu sebagai apa ya? Bentuk kesadaran kita bahwa kita itu ada kelupaan. Jadi jangan mengatakan saya nggak bakal lupa. Enggak. Manusia itu bisa terjadi apa saja pada diri manusia, termasuk ketika sholat kita lupa. Berikutnya kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Ini antara lain hikmah dari sujud sahwi. Jadi menyadarkan, membukakan mata hati kita bahwa kita itu tempat salah dan khilaf. Jadi enggak sempatasnya kalau kita memang salah meminta maaf. Kalau kita khilaf ya kekhilafan kita usahakan kita rubah untuk menjadi lebih baik. Kalau kita kepada Allah ya kita melakukan sujud sahwi, kepada sesama manusia kita selalu minta maaf. Enggak usah gengsi meminta maaf, insya Allah pahalanya lebih besar. Siapa yang meminta maaf lebih dulu, insya Allah pahalanya lebih besar. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau kita punya salah minta maaf dan enggak usah malu. Berikutnya hikmah melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena membaca ayat Al-Quran. Pertama, dijauhkan dari godaan setan. Jadi kalau manusia itu lebih dekat kepada Allah, maka setan itu akan tersiksa. Ketika manusia disuruh sujud di hadapan Allah, maka semakin setan itu tersiksa. Oleh karena itu, lebih dekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Itu kan ini sujud tilawah hubungannya dengan ayat Al-Quran yang kita baca. Maka dengan kita melakukan sujud itu insya Allah akan lebih memberikan pemahaman kita tentang isi daripada ayat Al-Quran. Kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan apa saja yang kita lakukan yang baik itu adalah untuk mencari ridha Allah, ta'aruf kepada kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Barangkali itu hikmahnya ya anak-anak bisa memahami. Semoga dengan kita membahas sampai hikmahnya ini anak-anak betul-betul bisa memahami, dan ibu berharap kalian nanti bisa mempraktekkan masing-masing sujud itu sesuai keadaan masing-masing. Kalau masih ada yang kurang jelas, anak-anak silahkan lebih dibaca buku laginya, diputar ulang lagi video yang dari Bu Siti, atau bisa juga tanya kepada Bu Siti bagian mana yang kurang paham. Besok kalau kita ada waktu untuk bertatap muka, insya Allah kita praktekkan bareng-bareng. Dan untuk tugasnya nanti juga ibu akan mengambil penilaian dari kalian dalam bentuk mempraktekkan sujud tersebut. Untuk kegiatan PJJ yang akan datang, ya, anak-anak mengerjakan LKPD berkaitan dengan materi yang saya berikan. Atau kalau enggak syukur nanti bisa saya langsung mengirim LKPD-nya. Sekaligus mungkin saya gunakan sebagai ulangan harian. Syukur kalau masih ada waktunya ya kita LKPD maupun ulangan harian kita berdiri sendiri-sendiri. Nanti lihat situasi ya. Yang penting anak-anak siapkan. Tapi terutama karena ini praktek ya anak-anak praktekkan. Nanti saya akan mengambil penilaian dengan mempraktekkan masing-masing sujud.
entah itu secara mandiri maupun kelompok, yang penting sekarang persiapkan. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang atau berikutnya, kita akan pelajari materi tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ya, jadi kita bahas tentang sejarah masa Bani Umayyah, terutama perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu, sampai terlahirnya cendekiawan-cendekiawan Muslim pada masa Bani Umayyah. Anak-anakku sekalian, barangkali ini yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi, yang Ibu sampaikan dan juga anak-anak sudah baca, semoga anak-anak betul-betul bisa memahami materi ini, dan kedepannya anak-anak bisa, yang terutama kita pelajari materi ini adalah pada saatnya kita membutuhkan, anak-anak betul-betul bisa menerapkan dengan baik dan benar. Ada kurang lebihnya dari Bu Siti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan untuk anak-anak nanti jangan lupa ngisi absen sebagai tanda kehadiran dan keikutsertaan kalian dalam mengikuti PJJ Pendidikan Agama Islam. Jadi absen sebagai bukti kalian hadir dan mengikuti, bukan hadir terus ditinggal pergi, ya. Itu namanya tidak klop. Jadi absen itu fungsinya untuk kehadiran dan keikutsertaan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas keikutsertaan kalian, antusiasme kalian. Semoga yang kalian lakukan mendapat ridho dari Allah dan memotivasi kalian untuk lebih semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Sekali lagi ada kurang lebihnya dari Bu Siti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam keadaan apapun anak-anak tetap bersemangat. Jangan lupa kita selalu berdoa, bermohon semoga pandemi segera berlalu. Allah mengangkat virus ini dari bumi yang kita tempat tinggali. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.